Kejanggalan kemenangan Bali atas Arema. Nasib duo cadas di Persib. Julukan baru Taisei Marukawa. Carlos Fortes gantikan Simic di Persija. Dan beberapa berita lainnya. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kemenangan Bali United atas Arema di pekan ke-31 menimbulkan sejumlah spekulasi dan berita-berita miring, khususnya dari supporter Persib, Persebaya, dan supporter lain. Ada yang beranggapan Arema sengaja kalah dan ada pula yang menganggap Bali dibantu wasit. Alasan Arema sengaja mengalah didasari gol bunuh diri Dendi Santoso. Dendi yang notabene pemain sayap, kenapa ada di kotak penalti gawangnya sendiri? Padahal situasinya open play, bukanlah tendangan sudut. Memang dalam tayangan ulang bola tak sengaja menyentuh kaki Dendi, namun yang aneh kenapa Dendi ada di situ. Kecurigaan supporter adalah adanya perjudian di sini, apalagi salah satu sponsor Arema adalah agen judi ternama yakni 88bola.co. Lalu soal wasit yang memihak Bali terlihat di penalti Berwanuri di menit ke-90. Bukan soal pelanggaran Fabianonya yang jadi permasalahan, tapi soal mengeksekusi penalti. Sebelum bola ditendang oleh Berwanuri, pemain Arema John Alvarisi tampak telah bergerak melewati garis. Namun gol ini disahkan oleh wasit. Padahal di sana ada wasit keempat, namun seperti membiarkan kejadian ini. Entahlah, semua ini silahkan kalian nilai sendiri. Dari Persib Bandung, dua bomber Persib yakni duo cadas Katanhede dan Da Silva menjelang akhir-akhir kompetisi ini mulai menggila dengan tampil apik di setiap laga. Lalu apa penyebabnya dua bomber ini tiba-tiba menggila? Ada dua alasan mengapa dua bomber ini mulai menggila. Yang pertama, adaptasi. Dua bomber ini didatangkan Persib pada Januari 2022. Otomatis mereka butuh adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dan harus beradaptasi dengan gaya permainan Persib. Dan biasanya pemain yang baru bergabung di sepak bola Indonesia memang butuh 2-3 laga baru bisa adaptasi. Tapi mungkin agak telat bagi dua bomber ini. Pasalnya kompetisi akan segera berakhir. Faktor yang kedua adalah penghujung kompetisi. Seperti diketahui hanya DDS saja yang kontraknya aman hingga 2023. Namun ada kemungkinan hengkang jika DDS dapat tawaran dari klub lain. Apalagi kabarnya Persebaya gencar menginginkan DDS untuk kembali ke Persebaya. Jadi DDS harus buktikan kualitasnya pada klub Persib maupun klub lain. Apalagi Katanhede, kontraknya akan habis di Persib di akhir musim ini. Jelas membuat Katanhede berjuang mati-matian agar tetap dipertahankan atau paling tidak bisa menarik perhatian klub-klub lain. Lalu, jika duo cadas ini terus gacor, bagaimana dengan Ciro Alves? Apakah batal direkrut Persib? Bos Persib Bandung Teddy Cahyono enggan berkomentar soal ini. Di sela-sela hari jadi Persib ke-89, Teddy mengungkapkan soal ini akan dibicarakan di akhir kompetisi nanti. Jangan bicarakan soal pemain dulu, siapa yang out, siapa yang datang, karena kompetisi saja belum usai. Nanti soal pemain, evaluasinya di akhir musim. Soal siapa yang hengkang dan datang, itu tergantung kebutuhan pelatih. Kita fokus saja untuk bersaing raih juara musim ini, ujar Teddy Cahyono. Gimana nih Lur, Ciro jadi datang gak kira-kira? Kekalahan Arema dari Bali United sekaligus memupus harapan Arema dan Persebaya untuk bersaing raih gelar juara musim ini.
Pasalnya sulit bagi dua tim ini dengan poin yang mereka miliki saat ini. Tapi pelatih Aji Santoso mengatakan tak akan menyerah begitu saja. Paling tidak di akhir kompetisi nanti Persebaya masih bisa kudeta Persib di posisi 2. Untuk itu dalam laga kontra Persib nanti Aji menginstruksikan akan membinasakan Persib Bandung. Peluang juara memang tampaknya sulit bagi kami, tapi bukan berarti kami berhenti berjuang. Paling tidak di akhir kompetisi nanti kami bisa finish lebih baik dari Persib. Jadi di laga lawan Persib nanti kami akan habis-habisan, ujar Aji Santoso. Wah, kayaknya dendam banget nih Aji Santoso pada Persib. Kenapa ya? Di sisi lain, Persebaya pun masih bimbang soal Taisei Marukawa. Kontrak Marukawa sendiri akan habis di akhir musim ini. Sejumlah klub dikabarkan siap menebus Taisei dari Persebaya. Untuk itu, Taisei memberikan syarat pada Persebaya jika ingin mempertahankannya musim depan. Taisei meminta kontraknya dinaikkan hingga menjadi 15 miliar rupiah. Jelas hal ini membuat bonek geram pada Taisei, apalagi usai gagal cetak gol saat penalti lawan Barito. Bonek mengatakan, gagal penalti aja jaluk 15M, yang artinya gagal penalti aja minta 15M. Jelas hal ini membuat Persebaya bingung. Dengan dana 15 miliar, tentu Persebaya bisa dapatkan 3-4 bintang. Di sisi lain, sejumlah klub kabarnya ada yang setuju menebus Taisei dengan harga 15 miliar. Dua tim yang bersedia ada Rans Cilegon FC dan Persis Solo. Nah, jadilah sekarang Taisei mendapat julukan baru, yakni MT alias Money Taisei. Dari Persija, gagal bersaing jadi juara dan hanya bertengger di papan tengah membuat Persija telah melupakan gelar juara musim ini. Persija kabarnya sudah berbenah untuk musim depan. Sejumlah nama baik pelatih dan pemain telah diincar. Hal ini tertulis di akun Instagram @serdadu_merah_putih. Ada dua sosok pelatih yang kemungkinan diincar Persija, yakni Eduardo Almeida dari Arema dan Sergio Alexandre dari Persiraja. Almeida mencuat usai Arema kabarnya tak akan memperpanjang kontrak Almeida musim depan karena gagal raih gelar juara musim ini. Bersama Almeida, Persija akan mendapatkan juga striker Carlos Fortes yang memang satu agen dengan Almeida. Apalagi kabarnya Marco Simic selangkah lagi akan berseragam Borneo FC musim depan. Selain Fortes, ada nama Anderson Sales dan Hansa Muyama dari Bayangkara FC yang disinyalir akan merapat ke Persija musim depan. Namun Persija harus bersaing dengan Persis Solo yang kabarnya telah negosiasi dengan dua pemain ini. Lalu Sergio Alexandre dari Persiraja. Terdegradasinya Persiraja musim depan membuat Sergio harus sengkang. Lantaran di Liga 2 tak boleh ada pemain atau pelatih asing. Nama Sergio sendiri bukanlah sok-sok asing bagi Persija. Sebelum merekrut Angelo Alessio, Persija dikabarkan sudah lebih dulu berkomunikasi dengan Sergio. Namun kala itu Sergio masih terikat kontrak dengan klub Thailand Supanburi FC. Bersama Sergio akan pula datang pemain asing yang pernah ia latih di Thailand di 2016 lalu, yakni kiper Kosin Sintawechai, Tinga Machado dari Persik Kediri, dan striker Brazil yang berpaspor Timor Leste Rodrigunho. Kita nantikan seperti apa gebrakan Persija musim depan. Dari Persela Lamongan. Persela Lamongan nampaknya sulit untuk bisa keluar dari zona degradasi musim ini. Jika terdegradasi, lalu bagaimana nasib 4 pemain asing Persela musim depan? Para agen 4 pemain asing Persela sudah bergerak menawarkan para pemainnya ini ke klub lain saat ini. Demerson, bek tengah Persela, kabarnya ditawarkan ke Persita, Persikabo, dan Persik Kediri. Guilherme Batata kabarnya ditawarkan ke PSM untuk menggantikan gol-gol Mehbratu. Sementara Selwan Aljaber kabarnya ditawarkan ke Madura United dan PSS Sleman. Sementara untuk Jose Wilkson, nasibnya masih menggantung setelah Persebaya pun kabarnya ogah menarik kembali Jose Wilkson. Lalu bagaimana dengan 4 pemain asing Persipura dan Persiraja? 4 pemain asing Persipura kabarnya tak ada yang meminati. Hanya Ramiro Vergonzi saja yang masih bisa, kemungkinan masih ada yang mau menampungnya berdasarkan performa Vergonzi di putaran kedua ini. Hal serupa pun dialami 4 pemain asing Persiraja. Jabar Sarja kabarnya tak bisa kembali ke Persela lantaran Persela terdegradasi.
Begitu pula dengan Leo Lelis dan Bruno Dybala, tak ada klub yang meminatinya. Bahkan lebih miris justru dialami Paulo Henrique. Sempat jadi komoditi panas di bursa transfer lalu, namanya kini jadi tenggelam lantaran cedera kambuhan yang terus menghinggapinya. Hingga absen di putaran kedua ini, ia pun dikabarkan tak ada klub yang mau merekrutnya. Nah itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.